kita bicara teori kekuatan, itu kan power itu orang punya kekuatan arahnya pasti ke bawah, yang di bawahnya gitu. Nah kekerasan itu kan salah satunya juga karena ada power. Nah atas batas tertentu kan pada perempuan yang tidak boleh keluar malam, yang pakaiannya harus begini. Jadi ada ungkapan kan begini ya, kamu perempuan jagalah auratmu. Ya proses ya menurut saya ya. Jadi kita bisa meminimalisir agar kita tidak menghina atau benci kepada sesama kita perempuan, ya kita harus saling dukung. Halo semua, kembali lagi di Obras, obrolan santai. Bersama saya Nurlita Mardiana. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bu Elina. Halo. Ya Bu, boleh diperkenalkan? Iya, perkenalkan, nama saya Elina Lestarianti MPD. Saya dosen UIN Wali Songo Semarang, khususnya Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, langsung ke pembahasannya aja nih Bu. Akhir-akhir ini kan banyak tuh fenomena di TikTok, YouTube ataupun lainnya, itu tuh banyak membahas tentang pick me girl gitu loh Bu. Ini tuh kontennya tuh membahas tentang aku tuh bukan kayak cewek-cewek yang lain, aku tuh nggak bisa ngalis, aku tuh natural vibes gitu loh gitu. Nah tanggapan Ibu mengenai hal ini tuh gimana? Memang akhir-akhir ini, apalagi eranya era teknologi ya, para anak-anak muda semuanya punya TikTok, punya Instagram, semuanya bikin konten. Dan sayangnya kita juga sangat mudah nih menemukan konten-konten yang, kita bisa menyebutnya internalized misogyny nih Rita. Jadi misogyny itu kan semacam pola pikir atau persepsi yang melihat perempuan itu nggak suka gitu, benci aja, emang nggak seneng gitu. Perempuan itu ya makhluk yang ini pokoknya serba nggak seneng lah, nggak suka, kebencian terhadap perempuan. Nah paham atau pola pikir ini terinternalisasi di masyarakat kita, dan sayangnya konten-konten itu di sosial media akhir-akhir ini sangat banyak. Ya contoh-contohnya seperti yang disebutkan Lita tadi sih ya, jadi konten yang menyebutkan kalau aku itu beda nggak sama lo nih sebagai cewek, atau misalnya ada konten yang ini, Lita ingat nggak sih konten yang cantik ini iri bilang bos gitu loh, ingat nggak sih ya, yang dia itu ingin memperlihatkan bahwa dia itu memang cantik nggak kayak lo gitu, yang bermake up aja nggak bagus, atau misalnya aku pakai filter ini aja cantik, lalu cantik nggak kalau pakai filternya, hal yang semacam itu. Jadi ada upaya persaingan gitu, konten-kontennya satu penghinaan, kemudian kebencian terhadap perempuan, juga ini sih ada semacam dorongan untuk saling bersaing antar perempuan. Itu nggak sih Rita rasanya? Iya, ngerasanya gitu sih Bu, jadinya malah kadang terlintas gitu loh Bu di pikiran saya. Mungkin dulu juga saya ngerasa, karena saya di sosialnya itu ngerasanya perempuan tuh harus mandiri gitu Bu. Jadi kalau ngelihat cewek-cewek lain yang kenapa sih cewek ini tuh gak bisa ini mandiri banget ya, gak bisa mandiri banget, kemana-mana harus ditemenin gitu Bu. Jadi ngerasa cewek itu lebih lemah gitu. Secara nggak sadar saya juga rupanya pernah melakukan hal itu. Iya benar-benar kita secara nggak sadar ya. Iya, dan ini sih kita merasakan juga nggak sih, maksudnya kalau melihat kita kan setiap hari selalu pegang gadget ya, swipe gitu. Misalnya kalau tadi konten-konten di sosial media yang kita lihat itu kemudian diproduksi besar-besaran, dan justru sebagian besar juga perempuan sendiri yang memproduksi konten-konten itu, sedih nggak sih rasanya? Iya sedih sih. Jadi kayak wah, ini harusnya kan woman support woman gitu ya, itu malah jadi kayak saingan, terus saling senggol gitu ya. Jadi kita kayak saling bersaing nih gitu. Iya benar.
Jadi rasanya semua itu dari point of view laki-laki nggak sih Bu? Jadi kayak ada pengaruh dari patriarkis nggak sih Bu interaksi seperti ini? Bisa banget. Jadi memang kalau kita mau bicara soal gender ya, kalau Lita mungkin pernah mendengar istilah gender, wacana gender itu kan juga bicara soal bagaimana peran, fungsi, tanggung jawab yang dilekatkan di masing-masing jenis kelamin ya. Antara laki-laki dan perempuan itu beda kan di masyarakat kita. Kalau laki-laki seringkali dilekati peran, fungsi atau tanggung jawab yang lebih ya bisa dibilang itu kelas 1 lah ya, tanggung jawab, kemudian dia rasional, dia kuat, dia tegas gitu. Sedangkan sifat-sifat peran dan tanggung jawab kelas kedua itu diberikan pada perempuan. Nah ini akhirnya terus kemudian membentuk mindset kita secara sadar atau tidak, dan seringkali ini dilihatnya sebagai ya memang takdirnya perempuan begitu ya, dia lemah ya, harus santun gitu ya, seolah-olah takdir, padahal itu konstruk budaya atau konstruk ini ya masyarakat kita. Nah akhirnya persifatan yang semacam itu yang dilekatkan pada salah satu jenis kelamin sebenarnya it's okay aja, nggak masalah. Yang menjadi masalah itu ketika masing-masing peran, sifat, dan tanggung jawab yang dilekatkan itu merugikan salah satu jenis kelaminnya. Jadi misalnya kita nih sebagai perempuan dilekati yang lemah, yang harus santun, yang ketawa itu harus ditutupi yang jadi nggak boleh cekikian dan seterusnya itu akhirnya kebebasan, terus kemudian haknya perempuan itu mulai dari dikurangi sampai kemudian dihilangkan. Itu sih yang jadi masalah. Nah pada akhirnya juga kemudian ketika persifatan itu dilekatkan kepada perempuan karena sistem patriarki yang mengistimewakan laki-laki itu ya akhirnya ya melihat perempuan sebagai kelas kedua. Akhirnya melihat perempuan juga sifat-sifatnya ya harus kayak gini nih, kalau nggak kayak gini lu perempuan nggak sih, abnormal lo gitu ya. Jadi pada akhirnya terus kemudian jadi common enemy, terus jadiin konten. Banyak juga kan konten-konten yang membahas soal perilaku atau karakteristik khas perempuan yang katanya suka drama lah apa, itu kemudian dijadikan lelucon. Nah itu sih memang akarnya jauh, sejarahnya panjang. Jadi kalau misalnya mau mengubah itu ya harus pelan-pelan, dan tugasnya anak muda sih. Jadi sebenarnya itu feminitas sama maskulinitas itu nggak ada batasannya, maksudnya nggak ada garis yang tepat tuh yang mana perempuan tuh harus bagaimana, laki-laki tuh harus bagaimana, tuh nggak ada gitu. Nah ini nih Lita, pertanyaan bagus ya. Jadi harus dibedakan antara gender dengan seksualitas atau seks ya. Kalau seks mah itu udah dikodrati punya dari Tuhan ya kan. Kalau kita perempuan 5M apa tuh? Menstruasi, terus menyusui, melahirkan dulu ya, terus kemudian melahirkan, menyusui, dan menopause. Nah itu kita 5M. Itu memang udah itu milik kita perempuan. Kalau laki-laki ya yang biologisnya juga. Tapi kalau misalnya tugas memasak, merawat, bekerja itu semua kan cewek juga bisa kan? Bekerja bisa. Cowok bisa merawat anak nggak? Harus bisa. Ya bisa. Ya kan bikin berdua. Bisa. Terus kemudian bersih-bersih rumah? Iya. Bisa. Artinya peran-peran yang bisa dipertukarkan itu bukan takdir, itu bisa dibawa bareng-bareng antara laki-laki sama perempuan. Kalau yang nggak bisa itu yang sudah yang biologis, peran biologis itu udah nggak bisa. Tapi kalau yang perannya dari konstruk budaya, konstruk masyarakat, ya itu bisa dipertukarkan dan bisa saling dukung gitu. Yang kayak memasak, bersih-bersih dan lainnya itu sebenarnya basic skill life sih Bu. Kalau anak kos juga harus bisa, mau cewek atau cowok gitu ya Bu. Makanya juga kalau ada laki-laki yang misalnya dia nangis, terus ada cowok dia, ada perempuan ya atau cewek dia kuat, mandiri. Nah itu juga kan nggak terus kemudian jadi tolak ukur kalau cewek itu harus ini kan lemah kan enggak, tapi cewek itu juga bisa gentle, bisa schooling gitu sih. Oke. Terus bersinggungan sama ini ya Bu, kekerasan seksual itu kan terkadang sih sering kali saya nemuin di Twitter kan dia curhat gitu, dia mengalami kekerasan seksual. Terus nggak jarang tuh mereka ada komen-komen yang nyalahin ya salah kamu lah, kenapa kamu jalan-jalan malam-malam sendirian, ataupun nyalahin pakaian korbannya gitu kan.
misalnya kamu pakai celana pendek, padahal dia pun pakai baju yang lengkap, pakai rok, pakai baju panjang pun tetap aja Bu ada yang ngejengnya gitu. Nah itu apakah itu juga termasuk internalized misogyny Bu yang menyalahkan korban perempuannya? Iya, kalau kita mau kembali ke pembicaraan kita tadi bahwa ketika internalized misogyny itu kan pandangan yang nggak suka ya sama perempuan karena ini yang tadi kita sebutkan ada sistem patriarki yang mengunggulkan laki-laki. Terus kemudian melihat perempuan itu sebagai kelompok yang kelas kedua kan gitu ya. Nah, pada akhirnya karena melihat perempuan ini sebagai sosok yang lemah, kemudian sosok yang tidak punya power gitu, akhirnya kalau kita bicara teori kekuatan itu kan power itu orang punya kekuatan arahnya pasti ke bawah, yang di bawahnya gitu. Nah kekerasan itu kan salah satunya juga karena ada power. Nah akhirnya begitu terjadilah kekerasan terhadap perempuan karena melihat perempuan ini sebagai sosok yang lemah, dia bisa menjadi objek kekerasan itu. Dan ketika perempuan menjadi objek kekerasan karena masyarakat kita juga menetapkan batas-batas tertentu kan pada perempuan yang tidak boleh keluar malam, yang pakaiannya harus begini. Jadi ada ungkapan kan begini ya, kamu perempuan jagalah auratmu agar tidak memancing mata-mata dan nafsu-nafsu para lelaki gitu kan ya. Kenapa nggak dibalik? Laki-laki tolong jaga nafsu kalian gitu kan ya. Harusnya kan gitu. Yang diedukasi adalah laki. Iya, yang dijaga itu otak sama nafsunya laki-laki. Harusnya pola pikirnya begitu. Jadi kalau misalnya ada perempuan keluar malam kok sampai terjadi kekerasan terhadap dirinya, yang disalahkan justru jangan perempuan, tapi justru lingkungannya. Karena lingkungan itu harus menciptakan ruang yang aman bagi siapapun, baik anak, perempuan ataupun laki-laki. Itu sih Lita. Jadi kalau dan sedihnya kalau misalnya ada sesama perempuan yang justru menyalahkan ya kan, ini kamu sih jadi perempuan terlalu ganjen lah atau apa. Nah itu yang sedih sih sebenarnya. Kalau sampai perempuan yang jadi korban, justru perempuan sendiri juga yang menyalahkan. Harusnya kan perempuan woman support woman gitu ya Bu istilahnya. Karena kadang kita tuh secara nggak sadar gitu ya Bu mengalami internalized misogyny itu, cara kita untuk meminimalisir kita untuk menjadi internalized misogyny itu gimana Bu? Oke. Iya, proses ya menurut saya ya. Jadi kita bisa meminimalisir agar kita tidak menghina atau benci kepada sesama kita perempuan, ya kita harus saling dukung. Kita harus yakin bahwa kita itu perempuan, kita sama, kita merasakan pengalaman yang sama, kita merasakan pengalaman, ya itu tadi ya 5M pengalaman yang sama. Harusnya kita saling dukung sih. Bukan saatnya lagi kita saling bersaing untuk mendapatkan validasi bahwa kita menjadi perempuan yang paling total gitu ya. Ujung-ujungnya apa sih validasi itu ingin didapatkan dari jenis kelamin yang lain kan, laki-laki misalnya. Kayaknya itu harus kita hentikan deh. Kita harus yakin dan percaya bahwa kekuatan, kepercayaan diri kita itu bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri, tidak perlu validasi dari pihak lain. Jadi mencintai diri kita sendiri sebagai perempuan. Kalau kita mencintai diri kita sebagai perempuan, memahami kita sebagai perempuan, kita juga bisa mencintai sesama kita sebagai teman-teman perempuan gitu ya, sisterhood lah gitu. Bestie. Nah, bestie kita itu sebagai sesama bestie harus saling dukung gitu sih. Baik proses tadi. Oke Bu, terima kasih atas insight-nya yang bagus banget pada hari ini. Satu pesan lagi boleh nggak nih? Boleh Bu. Iya, karena ini temanya bagus ya yang diangkat sama teman-teman, dan saya kira konten-konten di sosial media itu banyak yang diproduksi oleh anak-anak muda. Jadi memang saatnya anak-anak muda juga membuat counter konten tentang ini ya yang misogyny, tapi ini harus membuat konten yang harus saling dukung lah untuk sesama perempuan. Tugas kita berat. Itu sih. Makasih Ibu udah mau datang pada hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Untuk teman-teman yang penasaran, siapa tahu kita mau bahas lagi tema yang sejenis dengan ini, tungguin aja ya. Sampai jumpa di konten lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.